Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bosku. Berjumpa kembali di edisi Anjang Sana. Kali ini edisi istimewa, kita sudah berada di ruang perpustakaan SMK Muhammadiyah 7 atau lebih dikenal dengan SMK Mutu Gondang Legi. Bersama saya sudah hadir Kepala SMK Mutu. Saya sapa dulu Bapak Munali SPD MPD. Selamat sore. Bagaimana sore, kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Halim. Ya, sahabat bosku, Bapak Munali ini sudah mengemban amanah sudah berapa tahun ini, Pak? Ini tahun yang keempat. Tahun yang keempat. Tahun yang keempat berarti mulai COVID ya? Tahun 2020 ya? Tahun 2020. Pak Munali, mungkin bisa dijelaskan ketika penyebutan nama SMK Mutu. Nah, ini kan jarang nama sekolah yang kemudian langsung to the point. Biasanya kan orang yang dicari mutu. Nah, ini sekolahnya saja SMK Mutu. Nah, terus bagaimana sekolahnya ini? Bagaimana sejarahnya kok bisa menemukan istilah SMK Mutu? Apa karena kebetulan memang Muhammadiyah 7 atau memang benar-benar digali nih diksinya itu? Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Saya menyapa sahabat Posko ya dimanapun berada. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, manggilnya Sam Halim atau Mas, saya biasa dipanggil Mas Halim ya. Jadi kebetulan saya juga ikut proses dari awal istilah yang menyebut sekolah SMK Muhammadiyah 7 ini dengan SMK Mutu. Itu awalnya kalau saya boleh mengingat, itu pertama membuat tulisan ya, waktu itu belum ada banner e-printing, itu jadi pakai manual. Itu kita memang menulis SMK Mutu itu satu untuk mempermudah penyebutan sebetulnya. Penyebutan nama dari yang panjang SMK Muhammadiyah 7 lagi, kemudian kita menyebut nama SMK Mutu. Itu tantangannya memang luar biasa karena mutu itu terkait dengan prestasi dan kualitas. Nah, pada saat itu kita sedang merintis sebetulnya, ya, sehingga itu dijadikan sebagai sebuah diksi cita-cita bahwa mutu selain dengan Muhammadiyah 7, maka harus diambil bahwa betul-betul berkualitas. Nah, sehingga saya para pendahulu itu menyampaikan ke sana. Ya memang agak aneh yang ada itu, mungkin istilahnya misalnya singkatan itu ya, yang tidak langsung memiliki arti sebuah kualitas atau sebuah itu. Oh, berarti itu, tapi kan memang cita-cita tadi ya. Nah, dalam perjalanannya SMK Mutu ini kalau saya lihat literasi dan baca-baca di semua, termasuk di Malang Posko Media, ya kan, itu menjadi sekolah rujukan nasional juga, dan bahkan SMK Mutu sudah menetapkan bahwa ini SMK terbaik nasional. Ya. Memang benar kenyataannya begitu, Pak Munali? Kalau menurut kami dengan berbagai prestasi yang diraih, ya kita bukan artinya merasa paling baik, enggak. Artinya kita memiliki banyak prestasi yang memang itu belum diraih oleh lembaga lain. Nah, kita misalnya sejak adanya dulu era sekolah bertaraf internasional, waktu dicanangkan oleh negara, itu kan sekolah yang memang ditunjuk. Nah, kita sebagai sekolah yang di luar secara kelembagaan langsung dibiayai negara, kita berkomitmen kita harus mampu untuk menjadi sekolah yang memang
memiliki kualitas yang bertaraf internasional. Itu di cita-cita kita masukkan dalam visi misi sekolah. Nah, di visi misi sekolah itu memang kita salah satu yang target utama adalah kita menjadi sekolah yang bertaraf internasional. Nah, dengan perjalanan itu, berbagai raihan prestasi itu, jadi kita masih ingat kita dulu itu kita memperoleh predikat sekolah rujukan nasional itu memang betul dari 2014. 14 ya. 14. Kemudian kita namanya masih Pak Fahri ya. Sebelum itu Pak Fahri itu kita sempat memperoleh kesempatan untuk menjadi salah satu sekolah sebagai program Citra SMK. Nah, kemudian lanjut tahun 2016 kita ditunjuk sebagai sekolah berpredikat revitalisasi. Ya. Nah, kemudian berlanjut lagi ada program SMK untuk pilot project ya dengan Kementerian Perekonomian. Kemudian lanjut kita di tahun berikutnya sebelum Covid itu kita masuk pada SMK Center of Excellence dan itu boleh jadi adalah satu-satunya di Kabupaten Malang. COE. Center of Excellence itu tahun 2020. 2020 ya. Kemudian saya melanjutkan di tahun 2021, saya melanjutkan Pak Fahri sebagai kepala sekolah. Itu kita dipercaya juga sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dan itu bertahan sampai tahun ketiga, tahun kemarin 2023 kemarin itu. Nah itu jadi kalau kita terbaik ya boleh jadi ya. Kemudian torehan yang berikutnya adalah kita memperoleh prestasi, salah satunya itu internasional, yang itu memang belum semua sekolah meraihnya. Kita fokus pada giat robotik. Bahkan yang terbaru kemarin, baru pulang kemarin itu dari Malaysia, dari Johor itu ASEAN Competition Robotik itu 2024 kemarin. Oh, ini yang belum diberitakan dalam Posko Media. Ini ketahuan ini. Ini berarti ada informasi yang disembunyikan ini, sahabat Posko. Nanti ini kita spill dulu di Anjang sana ya. Jadi ada prestasi terbaru dari SMK Mutu dari Malaysia. Dari Malaysia. Robotik lagi. Berarti ini yang keempat ya robotik. Kan sebelumnya di Korea, Cina, kemudian Singapura apa Malaysia yang sebelumnya? Malaysia juga. Oh, berarti ini yang lagi Malaysia lagi. Oke. Ditambah juga satu ini prestasi saya itu satu siswa kami nanti itu bulan Juli itu berangkat ke Jepang. Itu 4 siswa seluruh Indonesia. Pertukaran pelajar itu pertukaran pelajar. Berapa bulan nanti di Jepang? Mungkin di Juli sampai Juli saja. Oh, 1 bulan ya. Oke. Itu nanti anaknya dari ya insya Allah itu prosesnya juga luar biasa. Jadi langsung interview langsung dari Direktorat Kementerian. Sahabat Posko, ini jangan terkecoh ini. Pak Munali ini gayanya memang santai, sesantai orangnya ini ya. Tidak mau formal. Tadi di awal Posko sudah nanya ini pakai kostum apa ini. Nah, beliaunya ini tampil santai, tapi jangan dilihat kalau istilah umum kan jangan dilihat cover ya, lihat isinya. Bener ini covernya memang santai tapi isinya ini ruangan ini penuh buku ini. Jadi ini podcast yang menurut sahabat Posko ini podcast yang luar biasa karena kita di ruangan yang Pak Kasek langsung memilih di perpustakaan pusat buku. Jadi krunya tadi sebelum Pak Kasek datang nunggu sholat asar sempat baca-baca ini. Saya melihat di berita Malang Posko Media pertengahan ya tahun lalu ya kemarin bulan Mei tahun 2024 sebelum diwisuda, sebelum lulus ada sekitar 105 kalau tidak salah ya siswa SMK Mutu sudah terserap di dunia usaha dan dunia industri. Wow, keren. Bisa dijelasin itu, Pak? Kalau untuk keterserapan, memang kita memiliki salah satu, itu kita sebut jargon, sekaligus sebuah cita-cita, 86% diterap kerja. 86% kerja. Nah, oleh karena itu, jadi luar biasa juga kolaborasi dari teman-teman di SMK Mutu itu untuk memberikan kesempatan terutama jaringan yang luas ya. Jadi ratusan siswa yang berangkat itu tidak serta-merta 1 kali 2 kali proses.
Jadi kita mulai bulan Oktober, itu kita memulainya dengan kegiatan job fair, menghadirkan 46 industri. Nah, setelah kita hadirkan di sekolah, kemudian mereka dikenal oleh anak-anak. Nah, kemudian waktu berikutnya ada kesempatan anak-anak untuk mengikuti jadwal rekrutmen itu. Nah, tapi rekrutmen tidak sekedar rekrutmen, jadi kita ada berbagai kegiatan yang tujuannya sebetulnya adalah menyiapkan anak-anak itu untuk siap. Jadi siap saat dibutuhkan, ada perusahaan membutuhkan, anak-anak itu siap dari sisi ya mental maupun sisi skill kompetensinya itu. Berarti 86%. Kalau dari ambil yang lulusan kemarin total siswanya berapa? Kalau yang tahun ini kita ada 705. 86%. Wow, keren. Berarti yang diberitakan itu hanya sebagian besar. Itu kalau ditulis rentetannya 12 koran penuh itu. 86 itu artinya kan ada yang ini, lokal apa? Maksudnya lokal Malang, lokal Indonesia, atau ada yang terserap sampai ke luar negeri? Ada yang selain lokal Malang, kemudian regional Jawa Timur, kemudian Indonesia. Kalau yang ke luar negeri itu yang sudah terjalin itu di Jepang, itu bidangnya Keigo itu, jadi perawat itu. Kemudian kalau di Malaysia itu kita ada perusahaan kalau nggak salah namanya Jabil, Jabil Malaysia itu rutin setiap tahun, kita ada siswa kita yang memang berminat dan mampu. Kalau yang lokal ya tetap ada, memang peluangnya lebih banyak. Tetapi dari sisi semangat anak-anak itu relatif mereka juga ingin yang bersifat ya regional lah, mungkin dari luar Malang, Surabaya, bahkan kalau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu sudah mulai digemari, karena gemari sudah mulai dibidik oleh anak-anak kita. Berarti itu sudah berjalan berapa tahun? Artinya mulai dari penerapan SMK Muti ini sudah keterserapannya setiap tahun meningkat, Pak ya? Iya. Kalau program ini sebenarnya program dari ya sejak kita ditetapkan sebagai rujukan itu, kemudian SMK itu kan lulusannya minimal kan ya S3. Kalau nggak bekerja maka dia lanjut atau berusaha. Tapi paling banyak diinginkan oleh masyarakat itu memang bekerja. Dari bekerja. Oh, berarti SMK itu bekerja, lanjut kuliah atau wirausaha. Dan punya BMW. Oh ya, BMW ya. Itu salah satu ininya ya, sasarannya untuk SMK itu BMW itu. Ya, betul. Pak Munali, ngomong-ngomong soal keterserapan dunia kerja, bagaimana kesan dan pesan orang tua ketika mengetahui anaknya sudah ini berarti berdampak sekali terhadap apa input di tahun ini? Iya, jadi alhamdulillah juga. Jadi untuk tahun ini bukan khusus ya, tapi kita prioritas anak-anak yang bekerja sebelum pulang wisuda itu kita hadirkan orang tuanya, kemudian kita ajak untuk berdiskusi, untuk menyiapkan, karena rata-rata peluangnya kan di luar kota. Nah, sementara orang tua kadang-kadang masih memiliki rasa khawatir karena anaknya mungkin dianggap belum mandiri atau apa. Ya itu kita hadirkan, kemudian kita kasih pemahaman agar sama persepsinya bahwa anak kita memiliki peluang, ya bahwa jarak itu sekarang dengan segala teknologi itu sebetulnya bukan jauh, tapi bagaimana dapat berkomunikasi. Bahkan terakhir tadi hari ini kita juga menghadirkan orang tua dan siswa karena mereka tanggal 6 Juni nanti itu sudah harus berangkat ke perusahaan itu di PT Bagong ya, belum tahu kalau penempatnya Bagong Kepanjen tapi ditempatkan di luar Jawa. Oh ya Bagong punya ini. Oke. Pak Munali, kita harus break dulu karena ada yang mau lewat. Nah, simpan dulu, nanti kita masih banyak pertanyaan sahabat Posko. Ya, ada banyak hal yang masih bisa diungkap dengan SMK Mutu Gondang Legi.
dari jurusan Teknik Alat Berat. Saya bekerja di PT Putra Perkasa Abadi, Set Adaro, Kalimantan Selatan. Nama saya Dimas Dewangga Putra. Saya dari jurusan Alat Berat. Saya bekerja di PT Putra Perkasa Abadi, Set Adaro, Kalimantan Selatan. Saya Wahid Yurian Alfiansa dari jurusan Teknik Alat Berat. Saya telah bekerja di PT Putra Perkasa Abadi, Said Halmahera, Maluku Utara. Saya Bengdik Nabilawa dari 12 Dewi 1. Saya sudah bekerja di PT PPA Set Maluku. Nama saya Lukman Zakaria dari kelas 12 OTKP 2. Saya bekerja di restoran Abaudil Tasikmadu. Saya Ahmad Yunisar Ali Murahman dari 12 TKJ 1. Saya telah diterima bekerja di MD Teknik Indonesia. Saya Asinda Kusmawardhani, kelas 12 Farmasi 1, bekerja di Apotik Ganjaran Malang. Saya Putri Wahyuni Tias dari kelas 12 TKJ 1. Saya bekerja di PT Meiban Malaysia. Saya Selif Fadila Holik Putri. Saya dari 12 Teknik Komputer dan Jaringan. Saya bekerja di PT Jabil Malaysia. Saya Risma Mariatanti, saya kelas 12 TKJ 2. Saya bekerja di PT Jabil Malaysia. Saya Nadia Sasabila Haryati dari kelas 12 TKJ 2. Saya bekerja di PT Jabil Malaysia. Nama saya Martin Nining Rismanti. Saya dari kelas 12 OTKP 2. Saat ini saya sedang bekerja di PT Jatim Autocom Indonesia. Saya Dwi Anggita dari kelas 12 Dasapoka. Saat ini saya sudah bekerja di sebuah rumah makan bubur ayam Abaudil Soekarno-Hatta. Nama saya Laihatul Ilahiyah dari kelas 12 OTKP 3. Saat ini saya sudah bekerja di Abaudil Suhat. Saya Filia Lailatul Afifah, jurusan perbankan, bekerja di PT Meiban Malaysia. Saya Keisha Najwa Aulia, saya dari kelas 12 Farmasi 2 dan saya diterima di Universitas Setiabudi Fakultas Farmasi di Surakarta. Perkenalkan, nama saya Tienda Mijutasari, kelas 12 Keperawatan 1. Saya diterima di Poltekkes Kemenkes Lawang, Prodi D3 Keperawatan. Nama saya Intan Zulaida dari kelas 12 Farmasi 2. Saya diterima di kampus Yayasan Putra Indonesia Malang, jurusan Farmasi. Saya Dewi Sri Rohmah dari 12 Keperawatan 2. Saya telah diterima di program studi S1 Keperawatan di Stikes Kepanjen. Saya Alia Bintuti dari kelas 12 Keperawatan 2. Saya telah diterima di program studi S1 Keperawatan di Stikes Supraun Malang. Saya Venda Ica Priti Antika, kelas 12 Farmasi 1, melanjutkan pendidikan Sekolah Penerbangan di Bina Avia Persada Malang. Sahabat Posko, kita kembali ke sesi kedua untuk melanjutkan perbincangan yang menarik dengan Bapak Munali, SPD MPD, Kepala SMK Mutu Gondang Legi. Pak Kasek, saya manggilnya Pak Kasek. Pak Kasek, namanya sudah SMK Mutu, tapi masyarakat perlu tahu dong, jaminan mutu apa sih yang kemudian diyakinkan atau diberikan pihak sekolah SMK Mutu bagi masyarakat atau orang tua yang akan mendaftarkan ke SMK Mutu. Kalau untuk jaminan sebetulnya kalau dari awal ya kita itu orientasi pada kepekerjaan. Jadi kita target tadi saya sampaikan 86 itu sebagai sebuah cita-cita dan itu sebagai upaya kita. Tapi dalam perkembangannya karena regulasi juga SMK itu boleh untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau dulu kan sulit SMK itu. Nah sekarang karena ini juga permintaan dari masyarakat, apakah bisa SMK Mutu nanti lulus itu kuliah di perguruan tinggi terbaik misalnya. Nah ini kita buktikan juga. Jadi kita bukan menjamin ya, tapi kita memberikan fasilitas kepada mereka. Jadi selain tadi saya sampaikan 105, bahkan kalau data yang terakhir dari BKK itu kita sudah ke angka 57% itu anak-anak sudah mengisi bahwa mereka sudah direkrut kerja. Kemudian dari sisi lanjut ke perguruan tinggi kemarin itu mungkin saya juga menyampaikan ke Malang Posko beberapa waktu lalu itu ada 16 anak itu yang lolos dari jalur prestasi SNBP itu tidak hanya di lokal Malang sebenarnya. Jadi mulai dari Malang hingga Surabaya, kemudian juga Jogja sampai UI, Universitas Indonesia itu. Dan itu rata-rata sesuai dengan jurusan anak-anak. Nah, informasi yang terbaru kemarin yang ikut SNBT itu kita ada 8 anak. 8 anak itu masuk dari berarti ini tambahan dari yang 16 itu.
ya dulu SNBP. Ya. Nah kemarin itu dari SNBT. Oh, nah, oke. Itu yang Itu terima di mana saja, Pak? itu yang saya tahu kemarin itu dari laporan kesiswaan itu dari UM Negeri Malang itu, kemudian Brawijaya, kemudian dari ISI Yogyakarta, kemudian dari UNESA juga UNESA kemarin tetap. Jadi anak-anak yang ambil jurusan ya sesuai kemauannya ya, itu ada yang dari kependidikan juga. Kemudian yang berikutnya sebagai sebuah pilihan, jadi pilihan untuk masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK Mutu, yaitu kita ingin memastikan bekal karakternya. Jadi kalau di sekolah itu biasanya ada 8 standar, nah kita ada tambah 1, yaitu apa? Karakter. Nah karakter yang kita munculkan apa? Karena kita sekolah berbasis agama Muhammadiyah, maka kita ingin anak-anak itu memang memiliki akhlak Islami itu. Itu kita wujudkan juga dalam visi misi itu. Jadi salah satunya adalah selain dia kompeten, selain dia dapat diterima di berbagai perusahaan, tapi juga dia memiliki kepercayaan dari sisi integritas akhlaknya itu. Nah mungkin karena kita agama ya, agama Islam terutama, jadi kita salah satu keunggulan kita ya memang itu. Jadi meskipun di tempat lain juga ada pembelajaran agama tentang akhlak ada. Bahkan kalau sekarang ada istilah profil pelajar Pancasila, nah kita tidak sekedar itu sebuah slogan, tidak, tapi kita hampir setiap hari kita membekali anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan untuk bentuk siapan akhlak mereka itu. Apa wujud? Misalnya tiap pagi harus apa gitu? Wujudnya yang terkait dengan karakter tadi, akhlak tadi. Wujudnya tadi itu setiap pagi kita melaksanakan sholat duha itu berlangsung sudah hampir 10 tahun. 10 tahun ya. Itu rutin. Jadi anak-anak masuk 6.45 untuk pembelajaran kelas, tapi 6/4 anak-anak bersama guru-guru itu sudah ada di sekolah. Itu melakukan sholatnya 4 rakaat, mungkin 5 menit. Kemudian ada bacaan zikirnya itu sampai 10 menit. Kemudian ada motivasi, ada pengalaman, sukses story dari siapapun yang hadir pagi itu. Kemudian setiap kegiatan di sela jeda semester atau tengah semester, kita juga memberikan pembelajaran terkait, kita nyebutnya bintalsik itu. Bina mental dan fisik. Nah kita juga melibatkan mengajak muspika. Ya kalau untuk anak-anak yang terkait dengan ketaatan di jalan raya, kita mengajak Kapolsek dan timnya. Kalau bela negara, kita mengajak Koramil. Kalau untuk pemahaman terkait politik, kita menghadirkan camat. Kemudian selain itu juga setiap ada peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional itu kita tidak lepas dengan upacara. Nah, yang kita angkat apa? Rata-rata kita sering mengangkat dengan keberagaman budaya, kebinekaan lah kalau kita nyebutnya. Jadi karena di SMK Mutu ini tidak hanya anak Malang, ada yang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Batam, dari Madura, dari Jakarta juga ada. Nah kita mencoba itu memberikan bekal bahwa memang sini tempat untuk semua ya, tidak hanya, kalau saya nyebutnya gini, tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi belajar bagaimana kita berkehidupan, menghargai satu sama yang lain dengan perbedaan karakter masing-masing itu. Oke Pak Kasep, ini saya sering melihat video di SMK Mutu itu di media sosialnya, di YouTube terutama ya. Seringkali kan SMK Mutu itu di halaman ada banyak siswa kumpul, terus kemudian melakukan kayak semacam istighosah atau apa, itu acara apa Pak? Nah itu yang zikir itu, jadi bacaan zikir pagi. Jadi kita kan ada 2 shift ini, dari pagi zikir, kemudian yang sore ya sholat berjamaah. Karena kita jumlah siswanya alhamdulillah besar, tidak cukup dalam ruangan yang masih terbatas, kita melakukan kegiatan itu. Istighosah iya, itu bacaan zikir. Nah di situ kita memberikan tambahan-tambahan motivasi pada anak-anak, kemudian cerita inspirasi dari siswa yang berprestasi, kita minta untuk tampil menjelaskan pengalamannya. Kalau ada guru juga bercerita, jadi agar anak-anak juga mengenal, oh ini loh guru saya, oh ini prestasi anak saya. Tapi tidak lupa di setiap kegiatan itu kita pasti berdoa, terutama mendoakan
orang tua yang sedang berharap banyak terhadap kita. Saya menyampaikan ke anak-anak itu, kalau hari ini sedang di sekolah, kalau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, ingatlah yang di rumah orang tua kita sedang apa. Nah, itu pasti kita berikan sebagai apa? Sekuat-kuatnya anak saat mereka diminta untuk mengenal terhadap orang tuanya, itu kadang-kadang mereka ada rasa tunduk. Nah, jadi setiap pagi terus sore ada, itu memang semuanya ribuan ya, dan gurunya ikut, tidak menjadi penonton lah, gitu. Pak Kasek, mungkin bisa dijelasin. Saya juga butuh tahu, dan juga teman-teman sahabat Bosku juga. Di SMK Mutu ini ada berapa jurusan? Jurusan kita ada 14. Ada 14. Ya. Bisa di 14 itu yang pertama teknik otomotif kendaraan ringan. Oke. Yang kedua teknik bisnis sepeda motor. Oke. Teknik bisnis sepeda motor. Teknik bisnis ya. Kemudian ada teknik alat berat. Oke. Kemudian teknik ototronik. Nah, kemudian ada teknik listrik. Ya. Ada teknik mekatronik. Kemudian kalau TIK kita ada teknik komputer jaringan, ada desain komunikasi visual. Kalau dulu namanya MM. Multimedia. Ya, kemudian kalau bisnis manajemen, kita ada perbankan dan ada manajemen perkantoran. Kemudian kalau untuk jurusan kesehatan, kita ada farmasi, ada keperawatan. Kemudian dari pariwisata, kita ada perhotelan dan jasa boga atau yang sekarang disebut kuliner. Kuliner. Itu lama semua atau ada yang baru itu dari 14 jurusan tadi? Dari 14 itu yang baru 2. Yang baru 2. Periode tahun ini atau tahun kemarin? Sekarang sudah meluluskan. Sudah meluluskan. Jadi sudah ada akreditasinya. Berarti yang jasa boga tadi itu? Yang mekatronik. Mekatronik. Kalau jasa boga sudah lama yang berarti keempat. Sudah lama. Ya, kemudian yang paling sekarang ya sebenarnya kalau paling dibutuhkan industri, alhamdulillah semuanya sudah memiliki kelas industri. Artinya kerjasama dengan industri yang dalam muara nanti yang tadi itu merekrut anak-anak kita agar lebih cepat memperoleh pekerjaan. Kalau lihat bangunan di sini kan tadi di sebelah mana tadi? Saya lihat yang Samsung. Betul. Nah, Samsung terus kemudian, nah itu wujud kerjasama langsung dengan industri atau bagaimana itu? Sampai kemudian nama gedungnya juga pakai nama Samsung, produk gitu. Iya. Dengan Samsung itu kelas industri kita, kelas industri di TKJ dan MM itu. Jadi kurikulumnya itu ada tambahan dari Samsung secara langsung, termasuk anak-anak PKL juga di Samsung. Termasuk support alat itu? Supportnya ya, jadi untuk yang dibuat praktek itu dari Samsung. Termasuk yang anak-anak di depan yang mau liputan yang mau tag video tadi di pantai? Kalau yang tag video itu anak DKV. DKV. Cuma secara support belum. Jadi itu alatnya jadi yang kita miliki. Nanti tidak terkait. Kalau yang di Samsung itu yang lebih wujud apa? Wujudnya itu ini Android. Android. Androidnya. Nah, sekarang sudah mulai berkembang, ingin mengarah ke ini support alat rumah tangga. Kan produk Samsung kan juga banyak. Tapi yang paling fokus itu di Androidnya kerjasama. Selain dengan Samsung? Untuk yang kelas lain, itu kalau misalnya yang teknik alat berat, itu kita dengan United Traktor. Kemudian kita juga dengan relasi dari PAMA, itu lewat ILC itu. Kemudian kalau listrik itu kita dengan Panasonic jadi spesialnya di air conditioner itu, AC. Kemudian kalau teknik otomotifnya kita dengan Astra Daihatsu. Kemudian kalau TBSM-nya sepeda motornya kita dengan Yamaha. Itu kita ke industri. Kemudian kalau untuk kesehatan kita dengan Kimia Farma. Kemudian kalau keperawatannya itu selain dari OL Senan Jayana di Jepang tadi yang mengirim itu anak-anak, kita ada banyak relasi Unisma rumah sakit itu. Kemudian dinas kesehatan, jadi seluruh puskesmas itu kita bekerja sama, tapi yang kita gunakan memang yang betul-betul memiliki ini, kalau bahasanya teman-teman itu puskesmas yang
memiliki tingkat kerjanya tinggi. Oke. Jadi tetap kita pilih. Tapi kita juga ini dengan kabupaten itu. Oke. Wah, ini saya sampai kesulitan bertanya lagi nih. Semua sudah dijelasin, jurusan hafal, keunggulan hafal, tapi dengan gaya yang sangat santai. Ini betul-betul beda ini. Suara saya malah yang lebih keras ini daripada suara Pak Kasek ini. Pak Kasek, sebelum menutup sesi kedua ini, apa kira-kira yang diharapkan SMK Mutu terhadap wali murid, ya kan? Ini kan sudah masuk, tadi Pak Kasek bilang nggak usah nonjolin, ya, tapi ini momen untuk mengekspresikan atau mengungkapkan semua kebutuhan masyarakat, ya. Apa yang Pak Kasek ingin sampaikan ke masyarakat untuk mengajak bersekolah di Mutu, kenapa harus sekolah di Mutu dan lain sebagainya? Jadi kalau boleh menyarankan itu, jadi saat ini sekolah itu kan menjadi tempat tumbuh kembangnya anak. Oke. Jadi tidak hanya sekedar untuk mereka mencari ilmu, kemudian sekolah lulus dapat ijazah, tidak. Tapi anak-anak harus betul-betul tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ya, sehingga saya kalau di SMK Mutu mengapa? Tadi saya sampaikan dari sisi fasilitas, silakan. Kami menyarankan sebelum menyekolahkan silakan datang ke SMK Mutu. Ya, silakan dibuktikan apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan, silakan dibuktikan. Kemudian yang kedua, diajak memang. Jadi sekarang anak sekarang itu sudah berbeda cara berpikirnya, mereka memiliki keinginan sendiri, maka ya ayo kita antarkan ke SMK Mutu, silakan dipilih jurusannya. Ya, kemudian mengapa kok di SMK Mutu, kira-kira bedanya dengan SMK lain apa? Nah, misalnya kita sekolah lain apa? Tadi saya jelaskan bahwa kita satu memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk berkembang, terampil, ya, kita menyediakan fasilitas itu. Bahkan yang untuk kekuatan anak itu kan pada percaya diri. Nah, kita memberikan percaya diri pada anak-anak untuk ikut. Jadi kita itu ada 28 ekstrakurikuler. 20. Yang itu betul-betul ingin kita berikan kepada anak-anak yang memiliki potensi yang berbeda. Jadi kemarin itu kita mulai dari bela diri, itu mulai silat, kemudian karate, taekwondo, kemudian bahkan bulu tangkis. Nah, bulu tangkis yang saat ini anak kita juga sedang bertanding di O2SN Jawa Timur. Kemudian tadi saya sampaikan hari ini kita juga mengantarkan anak dan orang tua untuk segera berangkat ke tempat kerja. Kemudian yang berikutnya kita akan memberikan fasilitas juga, kesempatan untuk anak-anak untuk menjadi anak yang baik dalam tanda petik, ya. Kalau kita orang muslim itu menjadi anak yang soleha itu dengan apa? Kita kenalkan dengan kegiatan-kegiatan secara pragmatis, praktik terkait keagamaan. Jadi kita mulai sholat, kemudian anak yang putri itu saat Jumat, anak yang putra kan sholat Jumat. Yang putri kita sebut dengan kajian keputrian. Ya, kita tahan dulu, anak-anak tidak boleh pulang. Nanti pulangnya bersamaan dengan selesainya sholat Jumat. Kemudian apalagi yang kira-kira itu kan yang sama, ya. Jadi kita tingkatkan kerjasama terutama dengan perusahaan, ya. Perusahaan itu yang memang betul nanti memberikan kesempatan pada putra-putri dari Bapak Ibu semuanya. Jadi saran kami sebelum menentukan pilihan anak-anak, nyatakan, ya, datang ke SMK Mutu, pilih ya 14 jurusan yang ada itu, silakan, karena masing-masing memiliki daya kompetitif yang berbeda setiap jurusan itu. Jadi ya alhamdulillah tahun ini semakin banyak ya kepercayaan, ya, termasuk Malang Posko ini kan salah satu mitra juga, mitra-mitra yang ikut mengekspos, ya, gitu aja. Jadi memang kita jujur tidak dapat berdiri sendiri, kita perlu media. Nah, salah satunya Malang Posko ini, ya, suatu saat lah dapat terus, dan saya ingin juga ada semacam testimoni juga dari para orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di SMK sini. Nah, apalagi sekarang sudah di akhir tahun pelajaran, pendaftaran sudah mulai dibuka. Nah, kita mengharap tadi pada masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya,
ikuti keinginan anak, tapi dinyatakan dulu. Benar nggak pilihan yang ditentukan oleh anak? Jangan-jangan anaknya hanya terpengaruh teman-teman yang sekarang lagi booming. Nah, kita sangat menerima kunjungan dari Bapak Ibu calon ya, calon yang akan calon siswa itu untuk hadir ke SMK Mutu. Ya, itu. Oke, sahabat Pusko, sudah lengkap perbincangan dengan Kasek SMK Mutu Gondang Legi. Saya tidak perlu mengungkap lagi keunggulan SMK Mutu. Sudah banyak, 86% lulusan SMK Mutu terserap dunia kerja, ya kan. Terus kemudian penguatan karakter, ya kan, salah satu pembedanya. Terus kemudian fasilitas lengkap, ya kan, fasilitas lengkap. Dan kepala sekolahnya keren, orangnya santai tapi mutunya jos, sesuai dengan sebutan SMK Mutu Gondang Legi. Bagi sahabat Pusko atau masyarakat di wilayah Malang Raya ataupun Indonesia, ya kan, yang berminat, ya silakan. Kata Pak Kasek tadi, nggak usah terpengaruh, nggak usah galau, datang langsung, dicek dulu baru daftar. Begitu Pak Kasek ya? Siap. Oke, terima kasih. Kita bertemu di edisi Anjang Sana, edisi selanjutnya. Terima kasih Pak Kasek, Bapak Munali SPD MPD, Kepala SMK Mutu Gondang Legi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.